Bab 380. Mohon ampun. Sikap Jimmy Feng sangatlah sombong. Ubeo Feng di seberang panggilan sana pun sudah mau meledak karena dibuat kesal olehnya. Tidak masalah menghinanya, paling tidak tunggu Jimmy Feng pulang, dirinya baru beri ia pelajaran lagi. Tapi yang paling utama adalah bajingan ini berani-beraninya mencari masalah dengan Jerry Yang. Sekarang satu Jiangping menjadikan Jerry Yang sebagai pemimpin mereka, siapa lagi yang berani menyinggungnya? Jimmy Feng, aku ini kepala keluarga Feng, Ubeo Feng. Ubeo Feng langsung berteriak dari ponsel, aku saranin kamu berlutut sekarang juga di hadapan Tuan Yang. Kalau tidak, tunggu aku ke sana, mau Tuan Yang tidak menginginkan nyawamu, aku juga akan mengambil pergi nyawamu. Sialan, dasar tua, berani-beraninya berpura-pura menjadi kepala keluarga Feng di hadapanku, kalau gitu, kamu cepat datang saja. Jimmy Feng mengumpat dan berujar, hari ini aku malah tidak mau pergi, dan menunggu kamu si palsu datang mengambil nyawaku. Usai berkata, ia langsung memutuskan panggilan, sama sekali tidak menganggap penting Jerry Yang, apalagi menganggap nyata panggilan tersebut. Dasar manusia, untuk orang yang berpura-pura sepertimu, aku sudah sering lihat. Dengan kelakuanmu itu, masih ingin menipuku. Jimmy Feng berujar penuh sindiran. Lucy yang berada di sampingnya juga tersenyum genit dan berujar penuh sindiran, Yumi Qin, kakak iparmu ini punya bakat akting juga ya. Bagaimana kalau aku memperkenalkan agensi hiburan untuknya dan biarkan ia mainkan karakter kecil? Siapa tahu sehari bisa mendapatkan beberapa ratus RMB. Toh bisa mencukupi keseharian kalian. Sekeliling mereka penuh dengan orang yang menyaksikan tontonan, dan mereka satu-satu pun memaki Yumi Qin dan Jerry Yang. Yumi Qin terlalu kesal hingga tubuhnya gemetaran. Kalau bukan karena Jerry yang menahannya, ia mungkin saja sudah maju dan merobek hancur mulut Lucy Yang. Sedangkan Jerry Yang pun tampak sedang menyaksikan penampilan badut, sehingga ia tak bercakap sama sekali. Acara pertemuan tadi baru saja selesai, Ubeo Feng pasti tidak pergi terlalu jauh, dan tak butuh waktu lama, orangnya pun akan datang kemari. Kakak, jam segini, acara pertemuan Hotel Zhongzhou seharusnya sudah berakhir bukan? Lucy yang mendadak tersenyum dan berkata, acara pertemuan kali ini seharusnya diadakan oleh keluarga Feng, tapi keluarga Feng malah memberikan kesempatan tersebut kepada keluarga Meng. Keluarga Meng pasti tidak akan merugikan keluarga Feng, bukan? Mendengar ini, raut wajah Jimmy Feng tampak sangat puas. Ia pun berujar, tentu saja. Acara pertemuan yang diadakan setiap 3 tahun sekali, pihak yang mengadakan akan memperoleh banyak uang. Keluarga Feng malah menyerahkan hak pelaksanaan acara pertemuan kali ini kepada keluarga Meng. Sebagai salah satu dari ketiga keluarga konglomerat terbesar dalam provinsi, bagaimana mungkin keluarga Meng merugikan keluarga Feng kita? Aku beritahu kamu saja, kalau keluarga Meng sudah berjanji, setelah acara pertemuan ini berakhir, mereka akan membantu membuka pasar untuk keluarga Feng kita dalam provinsi. Tak butuh waktu 5 tahun, keluarga Feng akan masuk barisan keluarga konglomerat berkelas. Wajah Jimmy Feng penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Para penonton di sekeliling memandang Jimmy Feng dengan penuh iri. Hati mereka juga diam-diam merasa terkejut, mereka tidak menyangka sama sekali, bahwa keluarga dari luar kota bisa-bisanya diperlakukan penting oleh keluarga Meng. Karena acara pertemuan di Hotel Zhongzhou baru saja berakhir tidak lama, dan kejadian di dalam sana masih belum tersebar luas, jadi tidak ada banyak orang yang tahu apa saja yang telah terjadi dalam acara pertemuan. Jimmy Feng hanyalah anggota dari inti keluarga Feng. Kalau bukan karena dirinya bermarga Feng, ia mungkin saja tidak berhak menghadiri acara pertemuan Hotel Zhongzhou. Ia tidak akan tahu bahwa kepala keluarga Meng dan kepala keluarga Ning yang merupakan ketiga keluarga konglomerat ini dibunuh bersama. Sebuah ucapan Jerry yang pun mampu membuat keluarga Meng dan keluarga Ning keluar dari Jiangping. Yumi Qin yang tidak mengetahui kenyataannya pun langsung menjadi putus asa usai mendengar ucapan Jimmy Feng. Meski ia tahu Jerry yang berasal dari keluarga Yuan kota Yan, tapi ia juga tahu jelas, bahwa Jerry yang sudah diusir keluar dari kota Yan bertahun-tahun lalu oleh keluarga Yuan. Baginya,
yang kini Jerry yang punya hanyalah grup Yan Chen saja, dan masih ada keluarga Guan Jiangzu dan keluarga Chen kota Zhou masih mau membantunya. Meski adanya bantuan dari keluarga Guan dan keluarga Chen, tapi keluarga Feng malah mendapatkan bantuan dari keluarga Meng yang merupakan salah satu ketiga keluarga konglomerat dalam provinsi. Mana mungkin Jerry yang mampu melawannya? Kakak ipar, lebih baik kita pergi dari sini dulu. Yumikin berujar pelan, wajahnya pun penuh dengan kekhawatiran. Untuk apa yang dikatakan Jerry yang tadi, dan ingin membuat kepala keluarga Feng datang kemari dalam 10 menit, itu sama sekali tidak mungkin dan hanya sedang menakuti Jimmy Feng saja. Ia tidak ingin melibatkan Jerry yang ke dalam masalahnya sendiri. Jerry yang malah tersenyum hangat dan membuka mulut berujar, orang yang berani mengganggu adikku saja belum mendapatkan hukumannya, bagaimana mungkin aku boleh pergi begitu saja? Mendengar ucapan Jerry yang, hati Yumikin bergetar, matanya pun penuh dengan rasa haru. Meski ingin menjadikan Jerry yang sebagai kakaknya adalah ide yang diajukannya, tapi itu juga dikarenakan emosinya yang mendorongnya melakukan itu, sehingga ia baru bilang ingin menjadikan Jerry yang sebagai kakaknya. Namun tampak jelas, bahwa Jerry yang benar menganggapnya serius dan menganggapnya sebagai adik perempuannya. Adanya ucapan Jerry yang ini, rasa takut dalam hati Yumikin pun seketika menghilang begitu saja, hatinya pun penuh dengan kehangatan. Yo, adik ipar sekarang jadi adik perempuan. Mendengar ucapan Jerry yang, Lucy yang berujar dengan wajah penuh sindiran. Jimmy Feng terbahak-bahak, aku lihat adik selingkuhan kali. Hahaha. Melihat kedua orang yang terbahak-bahak seperti itu, Yumikin hanya merasa jijik. Detik menit berlalu cepat, 5 pun sudah lewat, namun masih belum terpampang Ubeo Feng dan anak buahnya. 6 menit, 8 menit, 10 menit. Dengan cepat, 10 menit sudah tiba, namun Ubeo Geng masih belum muncul sama sekali. Bocah, 10 menit sudah tiba, di mana kepala keluarga Feng yang kamu maksud itu? Mengapa masih belum sampai? Jimmy Feng mengangkat tangan dan melirik pergelangan tangannya sekilas dan berujar penuh sendirian, berani-beraninya berpura-pura di hadapanku, bukankah kamu sedang mempermalukan dirimu? Lucy yang menutup mulut dan terkekeh, kakak, aku tadi sudah beritahu kamu, kalau ia itu hanyalah menantu pria, ada hak apa ia bisa membuat kepala keluarga Feng datang kemari? Tatapan terdalamnya pun penuh dengan kebencian. Sebenarnya ia tahu kehebatan Jerry Yang. Dulu Jerry yang hanya membawa seorang pria bertubuh kekar datang ke keluarga Yang, dan seketika memusnahkan seorang master terhebat dalam keluarga Yang. Dengan sebuah kalimat, ia memaksa keluarga yang menandatangani kontrak yang tidak sebanding, lalu menyerahkan bisnis keluarga yang sudah berlangsung puluhan tahun kepada Jerry yang dengan harga yang rendah. Kemudian, keluarga yang dikepung oleh sejumlah keluarga dari kota Zhou. Kalau bukan karena kecerdasan kepala keluarga Yang, mungkin semua anggota keluarga Yang hari itu sudah harus mati. Usai meninggalkan kota Zhou, keluarga Yang pun jatuh miskin. Ingin mengembalikan kemakmuran lalu, keluarga Yang sama sekali tidak ada harapan lagi. Dan juga pria yang paling ia cintai yang mati karena jatuh dari gedung karena Yumikin. Semua ini disebabkan oleh pria dan wanita di depan matanya. Kini keluarga Feng telah menyerahkan hak pelaksanaan acara pertemuan kepada keluarga Meng. Keluarga Meng berjanji untuk membantu keluarga Feng. Bagi Lucy Yang, ia baru bisa membalas dendam hanya dengan bantuan dari keluarga Feng. Lantas, bagaimana mungkin ia bisa melepaskan kesempatan yang begitu baik untuk mempermalukan Jerry Yang dan Yumikin? Kakak, menurutku, lebih baik kakak jangan banyak cakap lagi dengan mereka. Meski wanita ini sudah pernah dipakai, tapi ia juga cukup cantik, kakak langsung bawa ia pergi saja untuk menemani kakak semalam. Untuk apa banyak cakap dengan mereka? Memangnya mereka benar-benar bisa memanggil kepala keluarga Feng kemari? Lucy yang terkekeh berujar. Harus diakui bahwa pikiran wanita ini memang terlalu kejam. Padahal ia tahu jelas betapa kuatnya kemampuan Jerry Yang, namun ia masih sengaja memanasi Jimmy Feng untuk merebut Yumikin. Ia ini tidak lagi membantu Jimmy Feng, melainkan menjebaknya.
Karena Lucy yang tahu jelas, sekalinya Jimmy Feng berani menyentuh Yumi Qin, Jerry yang pasti akan langsung mengambil nyawanya. Menunggu Jerry yang membunuh Jimmy Feng, keluarga Feng yang kini tengah makmur, mana mungkin bisa melepaskan Jerry yang begitu saja. Jimmy Feng terbahak-bahak dan berujar berani, benar katamu Lucy. Kalau begitu, aku juga tidak banyak memperhitungkannya dengan kalian. Ceo Qin, kamu temani aku semalam, maka aku akan melepaskan kakak selingkuhmu, bagaimana? Usai berkata, Jimmy Feng langsung mengulur tangan menarik Yumi Qin. Jerry yang menyipitkan kedua matanya, baru saja mau beraksi, kemudian suara kencang pun terdengar dari pintu restoran, hentikan. Ketika semua orang terkejut, seorang pria parubaya pun berlari berkeringat ke dalam restoran di bawah perlindungan beberapa pria bertubuh kekar. Tangan Jimmy Feng seketika melayang di tengah udara. Panggilan sebelumnya, suaranya terdengar agak berbeda, dan ia tidak tahu kalau itu adalah suaranya Ubeo Feng. Namun sekarang ini ia dapat mendengarnya dengan sangat jelas, bahwa suara itu adalah kepala keluarga Feng, suara Ubeo Feng. Saat melihat Ubeo Feng, Jimmy Feng juga terbengong. Ia bergumam pelan dengan tidak percaya, bagaimana, mungkin? Kepala, keluarga, mengapa, Anda datang kemari? Hati Jimmy Feng merasa sangat ketakutan, bahkan suaranya saja juga ikut gemetaran. Saat ini, raut wajah tua Ubeo Feng sudah penuh dengan niat membunuh. Ia menggertak gigi berkata, ternyata kamu. Tadi kamu yang bilang kalau aku Ubeo Feng, maka kamu itu kakekku. Tong! Sekujur tubuh Jimmy Feng seketika menjadi lemas. Kedua kakinya berlutut keras, dan berujar dengan wajah ketakutan, kepala, keluarga, aku sungguh tidak tahu kalau ini Anda. Kalau aku tahu Anda, mau aku memiliki banyak nyawa, aku juga tidak berani berbicara seperti itu kepada Anda. Saat ini, ia pun ada perasaan untuk menangis. Para penonton di sekitar pun satu-satu terkejut. Bahkan ini adalah kali pertama mereka bisa melihat kepala keluarga konglomerat dengan jarak begitu dekat. Namun yang paling membuat orang-orang terkejut adalah, jangan-jangan pemuda itu benar-benar menghubungi Ubeo Feng. Kalau benar-benar seperti itu, bukankah latar belakang pemuda ini semakin mengerikan? Kalau tidak, bagaimana mungkin panggilannya bisa membuat kepala keluarga Feng datang ke restoran tersebut? Di bawah pandangan semua orang, Ubeo Feng berlangkah cepat ke hadapan Jerry Yang. Kemudian terdengar suara di mana kepala keluarga Feng langsung berlutut di bawah kaki Jerry Yang di depan umum. Duar. Adegan ini mengejutkan hati setiap orang. Sedangkan Jimmy Feng yang berlutut di samping, usai melihat Ubeo Feng berlutut di bawah kaki Jerry Yang, sekujur tubuhnya pun gemetaran kuat tanpa kendali. Seorang pemuda yang bisa membuat kepala keluarga Feng berlutut, sebenarnya siapakah ia? Lucy yang di samping langsung membelalak mata besar. Wajahnya penuh dengan kejutan, bahkan kakinya juga tidak sengaja tersandung pelan, dan tubuhnya langsung mundur beberapa langkah ke belakang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini? Sedangkan Yumi Qin di samping Jerry yang saat ini juga terbengong. Apakah orang tua yang berlutut ini adalah kepala keluarga Feng, Ubeo Feng? Tuk. Ubeo Feng langsung bersujud sebanyak 3 kali usai berlutut. Tiap sujudnya pun memakai kekuatan yang sangat kencang. Sujud yang berlangsung sebanyak 3 kali pun membuat kening Ubeo Feng bercucuran darah. Aku telat 2 menit karena macet. Wajah Ubeo Feng pun penuh rasa takut. Ia menjelaskan terlebih dahulu dan lanjut berkata lagi, mohon maaf Tuan Yang. Semua orang tercengang. Tidak hanya karena Ubeo Feng berlutut kepada Jerry Yang, bahkan yang paling membuat orang terkejut adalah Ubeo Feng berlutut bukan karena Jimmy Feng, melainkan karena ia telat 2 menit. Karena telat saja, ia harus bersujud meminta ampun kepada Jerry Yang. Maka apa yang akan dilakukan Ubeo Feng setelah Jimmy Feng menghina Jerry Yang? Jerry yang berlutut di samping hanya bisa merasakan sekujur tubuhnya yang melemas. Rasa takut dalam hatinya pun membuatnya memasang wajah putus asa. Lucy yang pun semakin terbengong di tempat. Ia langsung terduduk di tanah dengan kedua matanya yang kosong dan wajah yang tidak percaya sama sekali. Bersambung.